Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi selamat datang kembali di channel Ed23 yang penontonnya sangat menarik dari sisi views maupun dari sisi intelijensinya. Jadi mau bersabar menunggu kami sampai lucu. Ya, penontonnya memang menarik. Jadi karena saking menariknya itu banyak yang keluar masuk. Ya betul. Keluar masuk. Dan penontonnya banyak yang belum subscribe juga. Kalau dari lihat data statistik. Sangat, Pak. 86%, 96% itu setiap video itu nggak di-subscribe, Pak. Oh iya. Jadi pertanyaan seperti ini. Ngomong masalah subscribe ya. Ini ngobrol nganu ini. Subscribe itu kan ada yang tahu subscribe, tahu crispy atau Iya. jauh ya. Oke. Pertanyaannya adalah, tema hari ini apa? Tema hari ini sebenarnya tadi itu mau ngobrolin tentang Gini aja, sama dari kelima dari saya ini pilih salah satu, nanti kita tentukan temanya. Oke, siap. Siapa kan belum tahu ya, belum tahu ini apa, ini apa. Oh, iya, iya. Itu jempol, itu jari Ya, atau ya. apa gitu. Saya pilih yang paling aneh saja. Apa? Cari mana? Dari tengah saja. Cari tengah. Cari tengah Yang ini adalah yang ini. ya, yang ini kan ya. Ini adalah lalu lintas. Jadi pertanyaannya sekitar lalu lintas. Harapannya kan dari sini penonton kita menjadi paham ya. Apa-apa yang tidak paham menjadi terpahamkan. Nah, pertanyaan pertama ini. Tahun berapa lampu merah itu dinyatakan untuk sepeda motor dan alat transportasi lainnya harus berhenti? Tahun berapa? Untuk Rp500.000 dalam bentuk angan-angan. Silakan dijawab. Menurut saya, kalau tahunnya tidak terlalu, tidak bisa di. Kenapa disimbolkan dengan lampu merah, tidak ungu, biru, atau magenta, atau nila? Tahu warna nila? Manila itu kalau Nila, warna nila. oh iya, warna Seperti nila. apa? Orangi kayaknya. Lebih Kayak mirip-mirip ke, iya, warna ketela, ketela matang. Oh, ketela. Nila. Iya. Kalau tidak salah deh. Iya. Lanjut. Yang pertama tadi kalau masalah tahun, semuanya pasti nggak tahu. Ya, kalau tidak buka Google ya. Nah, kalau nggak dibuka. Kemudian semuanya sebenarnya kan nggak pernah diajak bersepakat, tapi mereka tahu. Sampai itu dong. Lanjut, kesel. lanjut. Jadi setelah tahu dari pengendara yang lain, 5, pengendara 4, yang lain itu berhenti, ya sudah. 3, 2, 1, cukup. Penjelasannya sangat cukup, walaupun tidak sangat menjelaskan, tapi karena durasi saya cukupkan sekian. Masih tentang lalu lintas. Kenapa yang dipilih bentuk dari roda adalah bundar? 1 menit dari sekarang. 1 menit. Silahkan. Oke, ya. Saya jawab dulu. 1 menit saya dari aja. sekarang. Kenapa sih roda atau roda sepeda yang paling mudah ya? Ini sangat membantu para penjual kue-kue, para penjual jualan yang biasanya muter-muter di perumahan, muter-muter di jalanan, membawa dagangannya. Itu sehingga bisa komunikatif, bisa tertangkap jelas apa yang disampaikan, apa yang dijual. Kenapa demikian? Karena kalau tidak bundar, maka penjual itu dalam menjual bahan dagangannya itu pasti ya akan belepotan ngomongnya. Maksudnya? Jadi kalau rodanya itu kalau nggak bulat. Oh iya, kayak penjual donat. Jadi ya. penjual donat kalau roda itu
kotak misalnya. Jadi kalau di kayu, kalau donat kan enak. Donat. Ya. Kalau kotak gitu ya. Oh ya, masuk akal. Jadi akhirnya sangat membantu para penjual. Masuk akal. Jawaban diterima. Oke. Saya tanya ini. Iya. Nanti tanyain ya, betul. Jawaban diterima. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Saya dulu yang tanya. Gantian masuk tahu. Lah hostnya siapa? Enggak apa-apa saya tanya. Ayo Sud Jepang. Jepang. Iya. 1, 2, 3. Menang siapa? Oh iya. Ya, terus. Saya tanya. Kenapa sih nasi bungkus itu bahaya? Ini tadi temanya apa? Kan pertanyaan. Temanya lalu lintas. Jangan pilihkan ini temanya lalu lintas ini. Roda kan masih ada kaitannya dengan lalu lintas ini. Kalau nasi bungkus, oh ya di perempatan biasanya ada yang jual nasi bungkus. Masuk akal. Kira-kira kenapa sih nasi bungkus? Nasi bungkus itu berbahaya. Nah, nasi bungkus ini menurut saya ini sangat bahaya. Bahayanya itu jika dikonsumsi terus-menerus yang kita lalai. Bungkusnya kan terkadang ada yang pakai staples. Ketika pakai staples itu ketika tertelan masuk ke lambung, namanya juga logam, akan sangat berbahaya. Jadi kalau saran saya itu nasi bungkus itu harus pakai kemasan yang lebih proper. Apa kira-kira? Jadi mungkin kalau biasanya pakai bungkus daun atau biasa yang nantinya pakai staples atau pakai kertas plastik yang nanti pakai staples, harapannya itu biar tidak pakai staples lagi, kemasannya itu harus lebih menarik. Mungkin bisa seperti pakai kardus TV, kardus kulkas, walaupun isinya sedikit, cuma kan ini kemasannya proper kan ya, bisa diambil sampai ke rumah itu benar-benar kita tidak akan makan staples. Iya. Tapi kalau menurut saya bukan itu sih yang membuat bahaya nasi bungkus itu. Apa itu? Namanya kan nasi bungkus ya. Yang benar itu ya isinya yang tidak berbahaya. Jadi nasi campur yang dibungkus. Makanya ketika makannya itu nasi bungkus, ya sangat bahaya. Apapun bungkusannya tetap berbahaya. Jadi yang paling benar itu adalah. Jadi berarti gini, kalau mau makan nasi ya pakai lauk, jangan pakai bungkus. Ya masa nasi pakai bungkus, ya nasi pakai bungkus. Ya masuk akal. Ada pertanyaan lagi atau saya kembali lagi? Saya kembali lagi. Jadi kembali lagi ke saya ya. Tadi masih tentang tema lalu lintas. Terus pertanyaan berikutnya adalah, ini agak serius. Sampean tahu apa itu APILL? Alat. Kalau kepanjangannya itu alat. Ya, panjangnya. Alat peralatan. Yang boleh. Alat penerang informasi lalu lintas. Alat penerang. Peraga. Oh, peraga. Alat itu lurusnya yang benar peraga. Alat peraga itu lalu lintas. Kirain penerang. Karena kalau tidak salah alat peraga ya, alat peraga itu lalu lintas. Lah, terus kenapa APIL itu kan hanya itu lampunya aja kan, lampu merah, hijau kuning itu namanya APIL. Lah, di beberapa tempat ada perbedaan masalah belok kiri jalan terus atau lurus jalan terus. Ini untuk orang-orang lokal seperti kita akan paham lah, karena konteksnya memang petunjuk itu tidak ditranslate untuk bahasa isyarat Inggris. Isyarat. jadi pakai corong itu megafon terus tiap 5 menit. Itu mungkin lebih variatif, komunikatif. Stop gitu kan. Maju gitu. Karena ketika ditranslate ke bahasa Inggris itu ketika belok kiri jalan terus itu akan membuat pusing parabole. Kenapa? Turn left straight. Belok kiri jalan terus. Turn left straight. Turn left straight. Belok kiri lurus. Boleh kan bingung kan? Berarti kalau aku belok kiri boleh lurus.
lurus saja, gitu kan? Karena mungkin di kiri kita ada hajatan atau apa, di stop istilahnya, tidak bisa dilewati. Terus untuk yang lurus, jalan terus. If you straight aja. Ini di mana ini? Saya membayangkan loh. Bila boleh datang ke sini, pasti akan ada kerancuan. Karena ketika itu isyarat. Bahasanya tidak internasional. Internasional. Ya. Terus jalan terus. Nah, terus untuk membuat hal tersebut menjadi baku secara internasional, saran sampean seperti apa? Saran saya? Ya. Saran saya biar itu bisa dipahami dunia manapun. Perlu dibakukan para komunikator yang biasanya ada halo-halo di perempatan itu. Ya. Kan ada beberapa. Ya itu kan kalau untuk halo-halo tidak 24 jam, harapannya yang ada 24 jam di situ. 24 jam ya kan lewat tanda aja, jangan pakai komunikator. Kan bisa aja dibuat robot itu. Iya, cuma kan harus translate juga. Iya. Pitik. Studionya studionya terkontaminasi sama pitik-pitik cilik. Jadi memang studio ikan pedesaan yang seperti ini. Lanjut, ikan ayam. ikan ayam. Iwak ya apa? Ikan ayam. Iwak pitik. Iwak daging. Iwak tempe. Lanjut. Ya. Kalau mau dibuat lucu itu agak susah. Informatif naratif yang tidak melenggangkan yudikatif dalam aspiratif yang masif. Angel di balik ini. Kalau menurut saya ya tinggal tanda saja. Biasanya kan kalau dilarang berhenti itu merah-merah. Iya, kalau itu standar kan internasional. Nah, jadi yang lurus jalan terus biru biasanya kan, kalau nggak salah biru sama putih. Ya, maksudnya tanda seperti apa? Ya sudah, panah ke atas. Panah ke atas itu sama dengan lurus jalan terus. Bukannya mobil tidak boleh naik ke atas? Tidak boleh memang, tapi ketika mau jempeng bisa saja. Masuk ikil. Karena masakannya dikit, jadi masuk ikil. Terus udah berapa menit ini? Paling 6 menit. Closing aja kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya itu memang agak kaku Mas ya. Iya. Sama penonton. Nama saya agak kaku. Jadi kalau dibilang komedi itu bukan komedi, tapi ini tadi sebuah sesuatu yang hanya untuk hiburan. Ya, sebagai pengingat juga beberapa. Hiburan itu tidak harus melucu. Hiburan tidak harus melucu. Tapi memang yang penting itu salah satu hiburan itu yang harus diambil garis bawahnya atau dikasih stabilo itu adalah kita itu lupa untuk menikmati sebuah. Lanjut. Saya tak ngopi dulu. Menikmati sebuah hiburan. Jadi terkadang memang banyak sekali rutinitas yang selalu kita lakukan itu ya wis ngono-ngono aja, begitu saja. Sudah itu aja. Saya sudah tinggal bungkusno untuk makan dan ngopi. Untuk test drive-nya jangan lupa subscribe. Saya tidak minta subscribe sebenarnya. Tapi ketika sampean suka dengan video ini, tombol loncengnya jangan lupa dipencet.